Saya beri judul di bumi seperti di surga. Amin. Ini adalah doa Yesus. Ya, Tuhan berkata, kalau engkau berdoa, doa seperti ini. Ya. Jadi ini bukan perkataan dari ahli Taurat atau murid Yesus atau nabi atau motivator. Dipikirnya ini quotes-nya dari motivator, bukan ya. Tapi ini adalah perkataan Yesus sendiri. Waktu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, murid-muridnya nanya, Tuhan caranya berdoa tuh gimana sih? Gitu. Lalu Tuhan ngomong, kamu kalau doa ngomong seperti ini ya. Gitu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi Tuhan, ini quotes-nya datangnya dari Yesus sendiri. Dan ini adalah pola yang Tuhan inginkan untuk setiap kita anak-anaknya nikmati. Bahwa di bumi ini gak kayak neraka. Bahwa di bumi ini kagak penuh dengan penderitaan. Kalau Tuhan Yesus ngomong menderita aja di bumi, nanti seneng-senengnya di surga. Gak akan ada perkataan ini. Tapi Tuhan ngomong, kamu harus berdoa supaya hidupmu di bumi ini kayak di surga. Ya. Kalau orang mungkin ngomongnya gak apa-apa menderita di bumi, yang penting nanti di surga saya senang. Ya kalau memang imannya seperti itu ya terserah. Tapi Yesus berkata, jadilah Tuhan kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti buminya kayak surga enggak? Harusnya ya. Nah, jadi hari ini kita akan menangkap pola yang surga punya. Dan kita harus terapkan pola itu di dunia ini supaya kenyataannya terjadi bahwa di bumi ini kita merasakan surga. Amin. Nah, saudara, iblis melakukan hal yang berbeda dengan yang Yesus lakukan. Kalau Tuhan ngomong, kamu di dunia ini harus ngalamin surga. Tapi iblis itu cara kerjanya beda sama Tuhan. Saya akan ungkapkan bagaimana bapak segala penipu itu seringkali menjebak manusia dengan pola yang sama. Saudara tahu pola ya, pattern. Ya. Pola itu adalah sesuatu dasar yang akan membentuk sesuatu. Misalnya kayak orang kalau mau jahit baju, polanya celana ya jadinya celana. Polanya baju jadinya baju. Nah, itu kalau dari pola itu kita bisa melihat cara kerjanya. Nah, iblis itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang cara kerjanya selalu sama, percayalah. Dia selalu membawa kita tidak puas dengan keadaan kita. Ya. Kalau Tuhan ngomong, kamu bisa membuat bumi, membuat hidupmu yang sekarang menjadi seperti surga. Kamu bisa nak, membuat hidupmu ini menjadi Taman Eden, membuat hidupmu ini menjadi kesukaan. Tuhan ngomong gitu, iblis berkata lain. Kalau iblis cara kerjanya, cara membujuknya selalu membuat kita gak puas sama keadaan. Dosa pertama manusia, apa itu? Adam Hawa. Saudara, percayalah Adam Hawa itu adalah manusia yang harusnya paling bahagia di bumi ini, benar? Mereka mendapatkan Taman Eden, di mana mereka gak terlalu harus bekerja keras. Mereka bisa makan, minum sepuasnya. Mereka dipuaskan oleh Tuhan. Mereka gak ngalamin pergumulan hidup. Mereka gak ngalamin kesulitan apapun. Tapi di dalam kenyamanan yang ternyaman sekalipun, iblis berkata, kamu puas sama keadaan kamu yang sekarang? Kamu happy? Lalu Hawa dengan polosnya, ya, aku boleh makan semua buah di taman ini. Aku boleh nikmatin semua yang Tuhan sediakan. Tapi iblis pola kerjanya selalu apa? Bikin kita gak puas sama keadaan kita. Dan dia berkata, tapi kamu gak kayak Tuhan kan? Tapi kamu belum kayak Tuhan. Coba kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, kamu jadi kayak Tuhan. Itu dosa manusia yang pertama tuh karena apa? Jebakan iblis membuat gak puas sama keadaan. Padahal keadaannya udah sangat baik. Tapi dia tetap memakai pola itu karena dia bapak segala kejahatan. Lucifer pun tidak puas sama keadaannya. Ya,
Kita harus tahu jebakannya. Karena dia sifatnya begitu. Lucifer adalah malaikat tertinggi di surga. Lebih tinggi dari Gabriel, lebih tinggi dari Rafael, lebih tinggi, dia pemimpin para malaikat. Dia adalah penyembah yang luar biasa. Dia tangan kanan Allah sendiri. Tapi apa? Dia gak puas sama keadaannya. Dia berkata, aku gak puas hanya menjadi penyembah Tuhan dan orang nomor 2. Aku mau jadi Tuhan. Nah, jadi kita harus tahu, bapak segala kejahatan yaitu Lucifer sendiri, dia punya sifat itu. Dan dia akan menarik kita, menarik anak-anaknya untuk masuk dalam jebakannya dengan cara yang sama. Tidak pernah puas. Selalu berandai-andai, andaikan aku menjadi ini, andaikan aku menjadi itu. Ini pola yang sama dipakai oleh iblis juga terhadap bangsa Israel. Bangsa Israel berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun dijajah oleh Mesir. Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan bebaskan kami dari Mesir. Lalu Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan keluarkan mereka dari Mesir dengan cara yang ajaib. Sampai orang Mesir kalah semua. Gak bisa menyentuh bangsa pilihan Tuhan. Tapi di gurun apa yang iblis bujukan kepada mereka. Sampai mereka mati. Andaikan kamu di Mesir, lebih enak. Udah bebas loh saudara. Udah lebih enak keadaannya. Tapi tetap gak puas. Sehingga bangsa Israel mengucapkan, lebih baik aku mati di Mesir daripada aku jalanin hidup seperti ini. Saudara, iblis pakai pola berulang-ulang, zaman ke zaman sama polanya. Yaitu mereka membuat kita gak puas sama hidup kita. Dunia akan dibawa keluar dari kenyataan yang saat ini mereka rasakan. Tapi sekali lagi saya mau ngomong apa sih? Ini pola yang iblis tawarkan saat ini. Bahwa kamu larilah dari kenyataan. Karena kenyataan ini begitu pahit. Ini padang gurun. Ini gak menyenangkan. Ayo lari dari kenyataan. Tapi Tuhan berkata, polanya Tuhan berbeda sama pola kerja iblis. Tuhan gak pernah bohongin kita. Tuhan gak pernah nyuruh kita lari dari kenyataan. Tuhan gak pernah nyuruh kita lari dari padang gurun. Tapi Tuhan ngomong apa? Jalani padang gurun itu sampai Kanaan. Jadi gimana ya caranya Tuhan? Supaya aku bisa menjadikan bumiku ini menjadi surga. Karena yang engkau katakan bukan supaya aku lari dari kenyataan. Bukan supaya aku menjadi orang lain. Tapi aku menjadi best version of me, menjadi diriku yang terbaik di dunia ini. Aku mendirikan surgaku di dunia ini. Nah, caranya adalah kita harus belajar menerapkan pola pikir surga ke dalam cara kita bekerja, berpikir, bertindak di dunia ini. Gak ada cara lain saudara. Karena apa? Kalau saudara mau bikin baju pengantin, pakai polanya celana jeans, gak akan jadi baju pengantin. Kalau saudara mau bikin rok tapi polanya celana, gak akan jadi roknya. Demikian juga Tuhan berkata, kalau kamu mau menghadirkan surga di bumi, berarti pola pikir surga. Semua apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kan dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi berarti kehendak Tuhan itu kita harus ngerti. Pola pikir Tuhan, cara pandang Tuhan terhadap sesuatu, cara kerja Tuhan. Kita harus terapkan di bumi ini, amin. Mungkin ada yang nanya, ya saya gak akan khotbah lama-lama. Tapi ini adalah pembelajaran untuk kita belajar pola pikir surga. Yuk kita belajar contohnya. Pola pikir surga itu seperti apa sih? Yuk kita baca dari Kolose 3 ayat 18 sampai seterusnya. Kita baca bergantian ya. Hai istri-istri, ini adalah cara pikir Tuhan untuk para istri, ya. Tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. 19. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. 21. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal,
Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. 2, 3. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi ini adalah contoh pola, saudara. Dan ada banyak sekali pola-pola cara berpikir Tuhan, cara kerja Tuhan, cara Tuhan memandang sesuatu, semua ada di dalam firman. Dan tugas kita hari-hari ini adalah mengerti, belajar, dan menerapkan pola itu dalam hidup kita, kenyataan ini. Kalau kita pengen surga ada di bumi, surga ada di hidup kita, maka kita harus tidak ada cara lain, kita harus terapkan. Saya akan memberi beberapa contoh. Saya akan memberi beberapa contoh tentang pola, kesaksian hidup. Tapi satu kali lagi ini nggak cuman ini. Pola itu ada banyak dalam firman dan kita akan gali hari demi hari. Tapi saya akan belajar sesuatu tentang ini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Saya hari-hari ini banyak mendengarkan curhatan orang, curhatan teman tentang bagaimana menjadi tunduk dengan suami. Ayat ini itu sangat sulit untuk dilakukan loh. Karena apa? Perempuan itu serba bisa. Percaya? Amin, amin, amin. Nah, perempuan itu adalah makhluk yang serba bisa, multitasking, punya banyak ide, punya banyak kemampuan, dan yang hebatnya dia bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Tapi orang yang seperti ini disuruh tunduk. Kenapa? Kenapa orang yang seperti ini gak suruh kerja sendiri tapi harus tunduk? Dan ini yang menjadi pola yang harus kita ikuti. Karena Tuhan berkata, tetap pemimpinnya itu suami. Tuhan unjuk itu, imamnya itu suami. Tapi perempuan itu penolong. Nah, penolong itu memang harus bisa multitasking. Karena dia harus menolong banyak hal. Menolong banyak perkara. Menolong persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sang imam. Tapi yang jadi masalah, menolongnya harus sambil tunduk. Nah, ini yang susah. Karena apa? Serba bisa sih. Nah, tapi Tuhan ngomong, istri-istri tunduk. Jadi saya waktu itu pernah sharing dengan beberapa kawan dan mereka berkata, susah loh Ci, susah loh Sof. Karena kita bisa. Daripada menolong, lebih baik udah gue kerjain, semua gue kerjain gitu. Suaminya suruh diam gitu. Karena suaminya itu butuh waktu untuk mengerjakan dengan fokus misalnya. Karena laki-laki itu jujur tidak bisa multitasking. Kalau bisa itu anugerah Tapi memang laki-laki itu tidak bisa, tapi dia fokus. Kalau mau ngerjakan sesuatu, makanya banyak profesional yang pria seperti Koki banyak pria apa banyak wanita? Tetap banyak pria. Karena mereka fokus ngerjainnya. Kalau ibu rumah tangga biasanya masak sambil nyetrika, sambil ngurus anak, sambil apa. Nah itu multitasking, tapi biasanya mereka gak bisa fokus satu. Nah tapi kalau pria itu bisa fokus. Nah jadi wanita itu kadang dia terlalu lambat. Laki itu terlalu slow. Biar tak kerjain aku. Tapi yang itu namanya tunduk gak? Gak. Itu namanya dominan. Kenapa sih wanita banyak yang dominan? Karena mereka bisa, karena mereka mampu, mereka sanggup ngerjain semua-muanya. Habis ngurus anak, mau ngurus bisnis pun bisa. Udah biar suaminya diam aja. Udah papa diam aja, udah biar mama yang ngerjain. Nah itu yang banyak terjadi. Sehingga pola ini, pola hai istri-istri tunduklah kepada suamimu, itu gak terjadi. Apa yang akhirnya terjadi? Surga atau neraka? Jawab. Kalau istri-istri, udah mama aja yang ngerjain, udah biar mama yang handle, udah papa diam aja. Surga apa neraka? Neraka. Karena apa? Laki-laki diciptakan Tuhan untuk menjadi pemimpin. Di saat dia tidak mendapatkan tempat untuk dia memimpin, dia lumpuh. Dia akan berkata, oke, terserah kamu yang memimpin.
Lalu kalau udah gitu, destiny-nya nggak nyampe. Ya kan? Kalau laki destiny-nya nggak nyampe, dia marah-marah. Atau dia mungkin tambah diam dan tambah dingin. Terserah istrinya, mau ngapain terserah, I don't care. Kalau udah kayak gitu, rumah tangganya jadi neraka apa surga? Neraka. Ya. Nah jadi banyak pertengkaran rumah tangga itu terjadi karena apa? Saya tahu wanita serba bisa. Tapi sekali lagi, kita harus berkata, rem diri kita. Aku fungsinya penolong. Aku bukan pemimpin. Imamnya tetap suamiku. Dan aku harus menghormati dia. Walaupun mungkin fase kerja dia gak secepat aku tetap akan menolong dia dengan fasenya dia. Dengan gitu, suamimu, pasanganmu akan menjadi versi yang terbaik dari hidupnya. Dan dia akan bisa menjadi seorang imam. Suami-suami, jangan berlaku kasar terhadap istrimu. Ini pola. Karena apa? Wanita itu kalau dikasarin sedikit, ingat 10 tahun lagi kemudian. Itu sifatnya natural. Yang ngasih pola ini itu pencipta kita. Susah dilawan, ngerti nggak? Yang ngasih pola ini adalah pencipta kita. Jadi Tuhan tuh tahu, oh adatnya perempuan tuh begini, adatnya laki begini. Laki kalau nggak dikasih kesempatan mimpin, ya udah dia lumpuh, udah terserah, diem. Kalau perempuan dikasarin, ingat 10 tahun lagi. Makanya Tuhan ngasih tahu suami-suami, jangan kasar, baik secara fisik maupun secara verbal, secara omongan. Ya. Belajar cara ngomong yang benar, belajar cara ngungkapin perasaan yang benar, belajar cara ngomong yang bikin perempuan itu tidak terusik hatinya dan perasaannya. Nah, itu adalah tugas para suami. Supaya apa? Supaya wanita-wanita di rumahmu menjadi malaikat. Kalau enggak, mereka akan menjadi anak buah Lucifer yang akan menyiksa hidup Anda. Ya, benar? Kalau misalnya perempuannya dibaikin, disayang apa, mereka akan menjadi angel, mereka akan jadi malaikat. Tapi kalau enggak, wah ya udah, jadinya neraka on earth, ya. Nah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Ya, karena polanya anak-anak Tuhan ngerti. Susah ini. Ya kan? Anak-anak kan selalu ngerasa benar. Mama papa tuh kuno, mama papa nggak ngerti. Ya, tapi Tuhan ngomong, anak-anak taat. Nanti saatnya, waktunya kamu keluar dari tudung mereka, waktunya kamu mengambil keputusan sendiri. Tapi selama mereka masih menudungi kamu menjadi cover kamu, harus taat. Ya. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ini adalah satu pola yang kita terapkan terhadap anak-anak kita. Jangan pernah takut minta maaf sama anak. Tuhan ngomong begini karena Tuhan tahu kalau anak dibiarkan terluka, dia akan jadi orang jahat. Berapa banyak kita nonton film dan kenyataan sehari-hari bahwa orang-orang psikopat, orang-orang yang jahat, orang-orang pembunuh itu adalah mereka yang sakit hati sama papa mamanya. Berapa banyak kenyataannya. Nah Tuhan ngomong supaya tidak terjadi neraka itu dalam hidupmu, supaya anak-anakmu jadi orang baik-baik, supaya anakmu safe sampai mereka dewasa menjadi anak yang mencapai destininya. Mari lakukan, jangan sakiti hati anakmu dan jangan membuat mereka tawar hati. Banyak orang tua yang gak berani minta maaf ke anak-anak dan tidak menjelaskan kepada anak-anak kenapa mereka melarang dan sebagainya. Nah ini yang kita harus pahamin. Saya sama suami saya menerapkan hal ini kepada anak-anak. Dimana kalau kita salah, kita harus berani minta maaf. Kita ngomong terus terang, mama papa salah. Ya. Dan saya juga menerapkan ini. Kalau saya itu orangnya memang suka marahnya langsung emosi. Karena kadang lagi sibuk terus anak-anak ini sampai saya akhirnya membentak mereka. Nah, tapi setelah saya membentak itu, ya nggak selalu. Tapi kalau keperucut suatu saat sampai membentak, itu saya akan adakan waktu khusus untuk berberesan sama dia. Ya, saya akan undang dia beberapa menit, lalu saya akan ngomong, kalau mau minta maaf jangan bela diri, ya.
Kalau bela diri itu apa? Karena kamu gini. Nah itu anaknya gak jadi maafin, tambah luka saudara. Jadi kalau kamu minta maaf. Mama emosi, mama gak bisa nahan amarah mama. Mama minta maaf. Ya. Nah, terus kita boleh ngungkapin maksud mama tadi, kenapa mama marah? Karena mama gini. Ya. Tapi mama tetap salah. Ya. Tapi yang penting kamu juga berubah, harus tidak boleh begini. Nah, jadi anak itu diterangin, terus abis itu doa bareng. Ya. Doa bareng, minta maaf di hadapan Tuhan, aku salah, anakku salah. Terus dia juga suruh minta maaf, suruh ngampunin mamanya. Kita harus urusin itu saudara. Karena di dalam sini dikatakan, jangan bikin mereka tawar hati. Sehingga setiap kali kalau numpuk, itu menjadi suatu benteng yang terlalu tebal yang nanti bakalnya suatu saat mereka akan sulit untuk mengampuni kita dan akan sangat sulit untuk dekat sama kita. Tapi kalau dari kecil, setiap masalah sepele diurusin sama kita, yang penting mereka jangan sampai sakit hati. Nah itu nanti akan menjadi baik. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang emosinya lebih sehat. Dan Tuhan berkata, itu nanti anak-anak kamu akan mencapai destiny-nya. Karena apa? Mereka tidak tawar hati. Yang terakhir, hamba-hamba. Di sini diomong kecenderungan hamba-hamba ternyata begini. Makanya Tuhan ngasih tahu pola supaya apa? Karena Tuhan tahu nih kalau hamba tuh biasanya begini nih sifatnya nih. Nah, makanya dikasih pola supaya lurus. Kamu jangan bekerja hanya di hadapan tuanmu untuk menyenangkan mereka. Tapi kamu harus tulus hati. Apapun yang kamu perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Kecenderungan pegawai adalah orang yang bekerja kepada orang adalah mereka